kurikulum aku adalah kurikulum dari Allah, yaitu tadi fatherless tadi atau dadless tadi. Aku sendiri pernah jadi saksi KDRT ibu aku. Kayak cuma disenggol dikit aja, aduh sakit gitu. Nah, istrinya juga nggak nyangka. Ternyata di akhir-akhir ya suaminya memilih jadi perempuan. Aduh, pengen ganti operasi, jangan sampai kecolongan untuk melegalkan pernikahan sama jenis atau jangan sampai ya. Jangan sampai lah, ayolah. Ya please ya, tolong ya. Please lah. Assalamualaikum. Sahabat Sonfy, jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Baik bareng Mami Fai. Nah, untuk sahabat Sonfy, kali ini bintang tamu aku adalah gimana ya bilangnya, pokoknya sosok yang menginspirasi di media sosial. Dan ini latar belakangnya akan aku kulik, karena ini menarik banget, luar biasa. Karena menurut aku tingkat edukasinya tuh sangat bermanfaat untuk para orang tua, apalagi di zaman now sekarang ini ya. Sekarang aku udah ada Teh Prem. Hai Teh. Anissa Prem Andini yang akrab disapa Prem merupakan seorang penulis dan pembicara yang aktif di media sosial. Wanita kelahiran 22 Juni 1986, gemar menulis sejak dirinya masih di sekolah dasar dan mulai tertarik dengan kegiatan alam saat duduk di bangku SMA. Ia memiliki akun Instagram bernama Teh Prem dan telah menulis beberapa buku termasuk Berguru pada Kelana. Dalam satu artikel, Anissa Andini membahas tentang pentingnya penyembuhan luka batin, terutama pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Ia menganalogikan luka batin sebagai bom waktu yang dapat meledak kapan saja tanpa bisa terdeteksi. Selain itu, Anissa Andini juga disebut sebagai salah satu teman Firsa Besari dalam petualangannya menyusuri Indonesia, yang kemudian menjadi inspirasi bagi buku Tapak Jejak. Ini aku manggilnya apa ya, Mbak? Boleh, adik boleh loh. Tetap ya, mau selalu muda ya. Mami Fai semua selalu muda. Boleh Kak Fai boleh, Mami Fai ya? Boleh ya, Mbak Fai juga boleh. Iya. Kalau adik takutnya agak gimana ya? Diprotes lagi. Oh, banyak yang protes lagi, aduh. Oke, Mbak Fai. Makasih banget ini udah diajak ngobrol. Justru aku yang happy banget karena memang Teh Prem ini salah satu yang membuat aku menjadi banyak mendapat pelajaran gitu sebagai orang tua yang ibarat kita di rumah duduk-duduk manis. Nah, jadi bermanfaat ilmunya dari Teh Prem. Teh, ini menarik banget ya karena kita sempat cerita dikit-dikit. Teh Prem ini nggak ada sama sekali latar belakang sekolah psikologi, nggak ada gitu ya, atau misalkan khusus untuk parenting segala macam. Kenapa gitu loh tiba-tiba akhirnya terjun di dunia parenting ini yang mengedukasi banyak orang ilmunya dan sampai akhirnya concern di sini gitu. Oke. Jadi gini sebenarnya Mbak Fai, teman-teman semua, aku memang tidak ada latar sekolah ya, latar gelar atau sarjana di jurusan psikologi, tidak ada juga ilmu formal dari pendidikan anak usia dini atau keguruan atau apapun itu yang berhubungan dengan anak-anak. Jadi memang ini qadarullahnya ya. Ini kurikulumnya itu yang saya dapat tentang pendidikan dan pengasuhan anak itu bukan dari formal, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Oh, Masya Allah. Jadi memang aku itu sejak bayi, aku adalah anak yang terlahir sebetulnya ada ayah, tapi tidak berperan. Kalau sekarang istilahnya apa namanya tuh fatherless ya. Oh, fatherless, oke. Tapi sebetulnya ada, kalau guru saya bilang, Abah Ihsan, bilang sebetulnya ada fatherless, ada dadless. Sebenarnya istilah yang tepat itu untuk untuk anak-anak yang kurang peran ayah adalah dadless. Karena kalau di bahasa Inggris itu, father dan dad itu ada perbedaan. Kalau father itu ayah secara biologis. Kalau daddy kan bisa suka ada panggilan daddy itu adalah ayah yang bisa jadi biologis, bisa jadi tidak biologis. Tapi ayah-ayah yang memberikan nafkah secara batin. Entah itu pelukan, sentuhan, support secara spiritual. Itu daddy. Kalau di Inggris ya, kalau di bahasa Inggris. Nah, aku ini kembali lagi ke kehidupan. Aku ini memang lahir ada ayah, tapi memang
kurang berperan. Ya. Nah, ini disclaimer dulu nih. Aku bercerita ini bukan berarti aku akhirnya menyalahkan orang tua aku. Iya, benar. Justru aku sudah ada di titik di mana aku jadi sangat mensyukuri takdir yang Allah kasih buat aku, Mbak. Kalau tadi orang-orang mungkin banyak yang psikologi gitu ya, psikolog atau guru, PAUD, TK dan sebagainya. Kurikulum aku adalah kurikulum dari Allah, yaitu tadi fatherless tadi atau dadless tadi. Ketika orang-orang yang berkuliah itu S1 berapa 4 tahun gitu ya, S1 4 tahun, mungkin S2-nya berapa tahun, sampai mungkin yang psikolog itu kan ada lagi profesi ya, menjalani lagi keilmuan profesi itu berapa tahun. Aku yang memang diberi kesempatan sama Allah, dikasih kurikulumnya langsung itu dari bayi justru. Masya Allah. Jadi ibu aku pernah cerita, aku waktu usia 6 bulan, masih bayi tuh ya. Di saat orang lain waktu bayinya tuh lagi MPASI, itu ibu aku qadarullah bercerai dengan ayah kandung aku. Nah semenjak itu ibu aku akhirnya dengan status jandanya membesarkan aku seorang diri hingga saat usia 10 tahun ibu saya menikah lagi, pernikahan yang kedua. Nah di situ juga saya akhirnya sangat banyak mendapatkan pelajaran lebih banyak. Ternyata jadi orang tua tuh kayaknya nggak gini deh. Karena saat pernikahan kedua ibu aku itu, saya banyak, di situ lebih banyak gejolak teh, Mbak. Saya melihat ayah sambung saya saat itu yang kasar, terus pokoknya tidak memberi contoh yang baik. Dan disitulah saya mulai merasa, ya Allah kenapa harus saya? Ya dulu namanya anak-anak gitu ya, kok harus gini sih? Kok yang lain punya ayah yang baik sih? Kok saudara-saudara saya yang lain punya ayah yang baik, yang menyayangi, yang suka memeluk, kok saya kayak gini sih ya Allah gitu. Dan itu akhirnya terbawa sampai dewasa, sekitar kuliahan, dari usia-usia kuliah tuh, akhirnya dampaknya memang terasa di aku, Mbak. Aku jadi yang pertama, aku sempat krisis kepercayaan sama laki-laki. Jadi aku tuh ngelihat laki-laki itu, apa sih? Karena contoh kan, karena aku mendapat contoh, ibu aku berperan seorang diri, ya, mendidik aku, merawat aku. Kemudian di pernikahan keduanya juga ternyata kok ayah tuh kayak gini ya, kok tidak pernah memberi contoh yang baik gitu, kasar. Bahkan ibuku aku sendiri pernah jadi saksi KDRT ibu aku. Kemudian, nah dari situlah akhirnya masih dalam tahap mengeluh ya, namanya anak-anak lah ya. Terus menyalahkan, masih di tahap, aduh kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih harus kayak gitu, kenapa sih aku nggak kayak orang-orang gitu ya, yang punya ayah, kemana-mana sama ayah, keluarga utuh gitu ya. Nah saat itu akhirnya Allah kasih di titik baliknya itu waktu saya menikah dan punya anak. Nah dari situlah akhirnya dikasih sadar ya, benar-benar itu perjalanan hijrah, kemudian saat anak lahir tuh kayak hadiah aja gitu, Mbak. Jadi kayak mungkin lewat anak aku yang pertama ini, nih anak gitu ya, dilahirkan anaknya, mau diapain anaknya gitu. Terus aku yang namanya waktu itu juga bingung ya, aku juga bingung ini itu harus digimanain ya anak ini. Karena waktu itu instingnya masih, oh ya udah anak ini pokoknya harus aku susuin, aku kasih makan, tapi udah cuma itu aja gitu. Masa sih cuma dikasih makan doang, terus gimana cara aku harus mendidik anak ini gitu. Nah akhirnya disitulah perjalanan aku belajar benar-benar yang sungguh-sungguh gitu ya. Dan ternyata pelajaran hidup aku dari aku kecil sampai kuliah itu, yang tanpa sosok figur ayah yang baik, itu tuh jadi flashback lagi, Mbak. Jadi pas aku punya anak tuh aku kayak ya dikasih kesempatan lagi untuk ditarik ke belakang gitu. Ingatan-ingatan aku waktu kecil, gimana rasanya nggak punya ayah, gimana rasanya waktu itu dibentak, gimana waktu itu rasanya melihat ibu menjadi korban KDRT. Itu tuh kayak yang dikasih sama Allah, nah gitu caranya. Nah kalau kamu nggak mau kayak gitu di keluarga atau di pernikahan atau dalam proses pendidikan anak, jangan mengulangi proses-proses yang pernah kamu lalui di masa lalu. Itu jadi memang secara keilmuan formal aku tidak ada latar,
Tapi Allah kasih pelajaran parenting itu selama 30 tahun lebih gitu ya. Sekarang usia aku 36. Allah kasih dari bayi sampai aku sangat ingat masa-masa aku kecil, saat SD, saat SMP, SMA, kuliah, aku ingat semua yang pernah aku jalani sebagai anak, dan aku lihat orang tuaku seperti itu, dan itu jadi pelajaran langsung, jadi pelajarannya di jalan gitu, di kehidupan. Itulah kurikulum dari Allah yang kayaknya aku yakin sih ya, maksudnya semua orang kan punya perjalanan punya perjalanannya mereka bersama orang tua. Mungkin ada yang meneruskan kebaikan-kebaikan orang tuanya seperti apa. Oh, ayah saya dulu mendidik saya seperti ini, akan saya teruskan. Kalau aku tuh kayak dikasih yang gak enak-enak, yang gak enak-enaknya, terus sama Allah aku kasih pilih mau diterusin apa enggak gitu, kayak gitu. Oh iya, itu gak enak banget. Posisi aku waktu itu jadi anak tuh gak enak banget begitu ya. Oke, aku akan stop yang ini. Terus aku ingat-ingat kebaikan orang tuaku juga dulu, meskipun itu ayah sambung, tapi tetap pasti ada baiknya gitu ya. Gak mungkin jelek-jelek semuanya. Aku ingat lagi kebaikannya, aku teruskan yang memang itu bermanfaat buat anak aku, dan aku stop yang memang itu jadi rantai pengasuhan yang membuat luka gitu di batin anak. Kayak gitu, Mbak. Masya Allah, luar biasa loh. Jadi kurikulum yang didapat itu adalah kurikulum dari Allah. Iya, langsung. Dan itu nggak semua orang bisa mendapatkan gift itu. Betul. Karena harus bisa membangun hubungannya antara manusia ke Allahnya nih. Harus dibangun bener-bener gitu. Yang membuat Teh Prem ini menjadi concern yang akhirnya udah deh, gue pengen bisa mengedukasi nih orang tua yang lain, mau itu ayah maupun ibu, agar, dan itu nggak hanya ayah dan ibu, tapi anak pun juga gitu, mendapatkan sebuah edukasi di dalam pembelajaran yang memang Teh Prem kasih gitu. Itu apa Mbak yang membuat akhirnya gue mau fokus di sini nih. Gue ngerasa bahwa gue mempunyai sebuah tanggung jawab untuk memberikan sebuah ibaratnya kurikulum Allah ini dikasih ke orang-orang banyak gitu. Apa tuh Mbak? Jadi begini Mbak, selain tentang pendidikan di rumah ya, orang tua, semenjak aku sekolah pun aku punya keresahan lain, yaitu aku sangat membenci sistem ranking di sekolah. Padahal dulu aku tuh juara kelas, sering juara kelas, dan bahkan saat SMA aku pernah mendapat nilai ujian NEM, dulu kan bahasanya NEM. Iya NEM, betul, zaman kita. Zaman kita. Bahasanya masih NEM, masih NEM. Itu aku dapat nilai tertinggi di sekolah waktu SMA, dan aku jurusan IPA yang dimana waktu itu IPA tuh kan gitu ya, kayaknya tuh masih dipandang, IPS tuh kayak masih dipandang sebelah mata, padahal sama aja sebenarnya. Padahal sama ya. Iya benar. Cuma saat itu aku jurusan IPA, kemudian aku nilai tertinggi itu jadi kayak wah gitu ya, hebat di mata orang-orang. Tapi aku merasa biasa aja gitu, karena aku merasa emang harus ya, ranking ini tuh harus ya. Emang peringkat ini harus ya. Apakah peringkat ini akhirnya jadi satu-satunya indikator seseorang itu pintar? Padahal kalau misalkan waktu sekolah dulu, aku memang sering ranking 1 ya, waktu sekolah itu. Tapi aku ada rasa iri ketika melihat teman-teman aku yang mereka itu melakukan sesuatu dan memang passionnya di situ gitu. Kayak misalkan teman aku ikutan ekskul apa gitu ya, kayaknya dia asik banget ya di situ. Jadi teman-teman aku tuh kayak sudah menemukan kesenangannya ya, dan memang dia akan fokus di situ gitu. Padahal anaknya memang tidak juara kelas, nilai akademiknya juga standar aja biasa. Tapi aku iri dengan anak-anak teman-teman yang sudah punya potensi dan passionnya masing-masing. Terus sementara aku yang masa sih cuman ranking doang sih dibilang pinter gitu ya? Apakah berarti yang gak ranking ini gak pinter gitu ya? Itu kerasahan pertama. Itu masih terbawa karena aku juga saat itu masih terbatas ya aksesnya, masih nyari keilmuan itu kemana gitu ya. Akhirnya terbawa sampai kuliah juga masih sama kerasahan aku tentang emang harus kayak gini ya. Emang penting ya ranking itu penting, apa sih yang esensinya tuh apa sih pendidikan itu gitu. Itu terbawa sampai nikah ya, sampai itu punya anak, dan akhirnya itu tadi saat punya anak aku mulai, tadi kan aku bilang aku mulai sungguh-sungguh mencari
mencari ilmu yang memang seharusnya itu seperti apa mendidik anak. Aku cari karena zamannya sudah lebih masif ya internet itu, jadi aku gunakan Instagram, aku gunakan YouTube, Google, semua aku gunakan. Aku baca, aku nonton beberapa ustadz yang saat itu aku sering tonton. Dan akhirnya ada di suatu masa aku menemukan sebuah postingan di Instagram dari akun buku anak. Di situ dia bilang postingannya itu, anak perempuan itu butuh 75% feminitas dan 25% maskulinitas dari ayahnya. Sementara anak laki-laki membutuhkan 75% maskulinitas dan 25% feminitas. Supaya seimbang gitu. Jadi manusia itu kan ada sisi feminimnya, ada sisi maskulinnya. Nah, anak perempuan kenapa sisi feminitasnya lebih banyak, supaya dia tetap menjadi pribadi yang lembut tapi tangguh. Jadi tetap ada warisan maskulin dari ayahnya. Nah, kalau laki-laki sebaliknya. Nah, aku pas baca postingan itu, aku tuh kayak ilmu apaan nih, kataku. Aku baru pertama kali dengar itu. Terus di situ ada postingan tambahannya, anak yang kurang figur ayah itu akan menjadi anak yang ibaratnya kehilangan arah lah gitu. Wah, ini aku banget kan ya. Aku sebagai anak yang memang iya benar. Itu aku mengiyakan postingan itu. Terus aku lihatlah sumbernya itu adalah Fitrah Based Education, pendidikan berbasis fitrah, yang itu dicetus oleh Ustadz Hari Santosa, Allahu Yarham. Nah, saat baca itu, ilmu baru lagi nih, apa ini ya? Aku carilah itu di Instagramnya, @fitrahbasededu. Dan aku lihat ada akun Ustadznya juga, @Hari Santosa. Aku masih cari, ada link YouTube-nya aku tonton, terus ternyata ada bukunya juga, cuman waktu itu belum kebeli. Jadi aku nonton gratis di YouTube-nya, dan itu semua yang ada di situ, wah, aku menemukan momen aha-nya gitu loh. Ini yang aku cari ternyata. Jadi pendidikan berbasis fitrah ini adalah pendidikan yang memang kita mengembalikan kepada settingan asli manusia. Jadi fitrah itu ya. Kadang kan orang kalau dengar fitrah itu cuman apa sih? Paling apa? Zakat fitrah. Ya betul, gitu ya. zakat fitrah. Terus fitrah itu suci. Ya emang ada benernya, tapi ternyata lebih dalam dari itu. Jadi gini, fitrah itu orang menyangkanya kan fitrah itu suci itu bersih, bersih itu kosong, kosong itu nol. Jadi masih banyak masyarakat kita, bahkan para pakar aja masih menyangka bahwa bayi itu terlahir kosong. Kosong itu berarti nol ya, nggak ada apa-apanya. Ternyata di Islam itu Nabi Muhammad SAW sudah bilang bahwa bayi ya terlahir fitrah. Semua bayi itu terlahir fitrah. Orang tuanya lah yang membuat jadi Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Nah, fitrah ini bukan kosong ternyata, tapi sudah berisi. Apa isinya? Ibaratnya gini deh. Mbak Fai, ada handphone? Ada. Waktu beli handphone, misalkan harganya 5 juta ya. Kosong nggak? Ya kosong, isinya mah nggak dong, ada aplikasi tertentu tapi masih kosong. Tapi bisa buat telepon kan? Bisa buat SMS. Bisa buat alarm. Bisa dong. Nah, nggak kosongan kan yang nggak tiba-tiba. Ya nggak mungkin kosong total. Nah, manusia juga gitu ternyata. Jadi kalau misalkan tadi ibaratnya handphone, dia punya fitur-fitur yang siap buat telepon, siap buat mengirim pesan. Manusia itu ternyata juga udah ada isinya, udah ada fiturnya. Ya, namanya fitrah ini. Jadi manusia itu dilahirkan sudah siap. Pertama, dia sudah siap menerima kebenaran. Dia sudah siap untuk berakhlak baik, dan dia sudah bisa menerima kitabullah, ilmunya Allah. Itu manusia. Jadi bukan nol, tapi udah berisi plus gitu yang banyak, dan itu baik semuanya, benih yang baik. Gitu. Nah, itulah fitur manusia yang disebut fitrah ini. Nah, saat aku tahu ilmu tentang itu, wah, ini yang aku cari. Masya Allah. Akhirnya setelah itu aku makin lagi mencari kajian-kajian yang Ustadz Hari.
Aku mulai, alhamdulillahnya aku sudah mulai dimampukan untuk beli bukunya. Kemudian aku juga diizinkan Allah untuk mengikuti kelas-kelasnya. Nah, sampai di titik aku tidak bilang sudah bisa menguasai semua ya. Tapi setidaknya, ya Allah, ini kalau cuma saya sendiri yang tahu ilmu ini, kayaknya sayang ya. Saya pengen, ya Allah, ilmu ini saya sebarluaskan. Pengen saya sebarluaskan. Saya pengen tahu halayak itu tahu juga tentang yang ilmu yang saya tahu ini. Dan akhirnya waktu itu karena Instagram juga udah rame, saya coba niatkan, ya Allah, saya pengen mulai untuk mensyiarkan ini. Bismillah, saat itu mulai posting, terus aku juga mengikuti kelas kelas untuk bagaimana mengaktualisasi sosmed. Karena kenapa aku sampai seserius itu? Karena pertama, di zaman sekarang sosial media itu udah kayak senjata ya Mbak ya. Kita perangnya bukan lagi pakai pedang. Iya, benar. Bukan lagi perangnya pakai tembak-tembakan, runcing gitu ya. Di zaman sekarang perangnya adalah perang ideologi. Sementara di sosial media itu banyak sekali ideologi yang menyimpang. Ya, banyak nggak ya kita tiba-tiba menemukan satu teori yang, kok gini gitu. Kok kayaknya nggak sesuai syariat deh. Kayaknya, nah disitulah kenapa aku sampai serius itu, karena ingin bukan menyingkirkan ya, ingin lebih mendominasi untuk konten-konten yang baik. Gitu. Konten-konten yang menyimpang ini, ayolah kita kalahkan dengan konten-konten yang baik, ibaratnya gitulah. Jadi perangnya memang perang digital kan akhirnya, perang ideologi. Nah akhirnya disitulah setelah aku belajar ilmu konten, kemudian aku juga belajar sedikit banyak tentang ilmu yang fitrah tadi. Akhirnya aku, ya Allah, bismillah, kalau memang ini jalannya dimampukan, niat saya cuma pengen orang-orang juga tahu tentang ilmu ini. Disitulah, udah aja, aku cuma pengen, niat aku cuma orang-orang mudah-mudahan tahu juga ya Allah tentang ilmu ini. Udah, dan akhirnya aku posting sampai berapa bulan? 3 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan ternyata di situ rame lah ternyata. Gak nyangka gitu responnya. Terima kasih udah edukasinya, terus terbantu banget. Ternyata gitu ya, ternyata gini ya. Udah, aku cuma itu aja, cuma sampai di situ. Dan ternyata memang ya, guru aku bilang, Ustadz Hari juga, ketika kita mengejar ketenaran, itu kebenaran bakal hilang. Tapi kalau kita ngejar kebenaran, itu ketenaran akan datang dengan sendirinya. Dan itu yang aku rasakan ternyata benar. Ketika, ya Allah, aku pengen kebenaran ini kan ilmu Allah, ini kan ilmu yang benar ya. Ketika aku ingin mensyiarkan kebenaranmu, ya Allah, dan ternyata memang Allah datangkan ketenaran itu. Akhirnya, ya atas izin Allah, nama aku juga lebih dikenal oleh halayak netizen. Ya disitulah mulai, ya Allah, mudah-mudahan memang ini jalannya, misi aku untuk mensyiarkan pendidikan. Tolong mudahkan, tolong mampukan. Kalau memang ini jalannya, tolong ridhoi. Kayak gitu. Masya Allah, luar biasa loh. Ilmu yang didapat dari Allah, dan itu adalah menjadi sebuah, ternyata setiap manusia itu mempunyai fitrahnya, dan ternyata fitrah itu adalah sebuah fitur yang ada di dalam handphone gitu loh. Ini kayak bisa dibilang sebuah kisah inspiratif yang luar biasa, karena memang kebanyakan orang-orang yang mengedukasi itu mempunyai latar belakang pendidikan yang psikologis gitu-gitu kan ya Teh. Nah Teh, pertama kali waktu bikin konten ini yang akhirnya terus akhirnya rame tuh konten apa Teh waktu itu? Konten, ada beberapa sih ya. Waktu itu aku pernah posting juga konten bully. Tapi di situ juga memang akhirnya aku juga banyak respon negatif. Ada negatif itulah tuh. Aduh. Itu yang namanya dakwah pasti ada aja sih ya. Terus konten yang tentang ini, menumbuhkan iman anak. Contoh dialog. Jadi memang ramenya itu kan kebanyakan contoh-contoh dialog. Karena memang orang tua yang mungkin butuh praktis gitu ya. Teh gimana sih cara ngomong sama anak tuh gitu.
Teh gimana sih caranya ngomong kalau anaknya kayak gini? Nah itu biasanya lebih ramai karena kayak gitu ya. Jadi orang tua tuh lebih terbayang kayak gitu. Waktu pas yang konten yang benar-benar viral sampai akhirnya ada yang positif dan negatif itu tentang bullying itu. Tentang bullying. Jadi aku waktu itu kalau nggak salah ya, aku agak lupa judulnya. Bullying dari orang tua yang jarang disadari. Nah di situ aku ada memasukkan 4 poin. Tentang membuli fisik anak, kayak misalkan, dasar pesek gitu ya, dasar kamu mah hidung, padahal itu anak sendiri loh. Iya Allah, ada juga orang tua yang begitu ya. Ada. Padahal dia orang tuanya juga ya sama, maksudnya kan itu kan dari orang tuanya. Di situ terus respon negatifnya tuh jadi banyak yang nggak nerimanya tuh, ya anak kalau nggak digituin tuh ya nanti di luar kan banyak bully juga. Jadi dikuatin dulu di rumah, baru nanti dia akan kebal dibully sama orang. Jadi banyaknya gitu. Nah, sementara secara fitrahnya itu anak itu pasti kan tadi ya balik lagi kebaikan. Iya, betul. Kebaikan yang namanya diberi julukan negatif itu kan akhirnya jadi melabeli. Jadi ada label ada cap gitu ya. Oh, aku pesek, oh aku bodoh. Oh aku nakal, itu jadi kan di sini benar-benar tertanam di dalam pikiran. Dan akhirnya anak, oh iya ya kan aku bodoh, jadi aku emang nggak bisa. Oh kamu sih nggak bisa, oh iya ya aku kan emang nakal, aku kan emang gini. Kasihan ya teh. Dan itu di respon negatif, ya tapi kan emang kenyataannya gitu, ya tapi nggak perlu jadi dia label. Nggak perlu betul, jadi nggak perlu diungkapkan sebenarnya, atau bisa memakai kata-kata yang lebih baik gitu ya teh. Betul. Ini menarik banget ya. Ini sebenarnya juga sebuah keresahan yang aku alami juga, bahwa terkadang kita ini kan memberikan sebuah kontennya positif nih gitu. Ada yang mengedukasi dan tujuannya adalah niatnya adalah menyebarkan sebuah kebaikan. Tapi tetap aja nih di sebuah konten yang baik ini yang kita suguhkan untuk masyarakat luas. Ada juga, masih ada nih komen-komen negatif. Ini nih gimana teh gitu cara kita untuk bisa mengcounternya gitu loh teh. Oke. Kalau ini cara aku ya pribadi, mungkin setiap orang akan berbeda. Jadi aku memang sudah siap ya di awal tuh aku sudah siap bahwa ketika aku menyebarkan kebenaran itu pasti akan ada pro kontra. Pasti akan ada orang-orang yang setuju, pasti akan ada orang-orang yang tidak setuju. Selembut apapun isi kontennya, ya mau gak ada sama sekali kata-kata kasar, gak ada apa-apa, itu pasti kalau ada orang yang gak setuju, pasti udah gak akan ngelihat sisi lain gitu. Udah itu tuh salah gitu ngelihat konten itu. Tapi akhirnya aku mengingat perjuangan Nabi. Dulu kan Nabi juga sama ya, para nabi kita juga kan dulu berdakwah. Yang suka ada, yang nggak suka lebih banyak gitu. Iya sih, benar. Benar nggak sih? Dulu kan Nabi Muhammad SAW ini sampai dilempar kotoran. Aku mah belum sampai dilempar kotoran sih, cuman ya akhirnya jadi penguat gitu ya Allah. Ternyata seberjuang ini ya untuk berdakwah itu. Nabi Muhammad dulu dicela, diludahin, dikatain itu ya pegangannya cuma satu, Allah aja kan gitu. Ya sama akhirnya aku belajar dari situ. Perjuangan dakwahnya Nabi ternyata ya nggak kebayang lah, Nabi aja dulu pasti lebih parah lah dari kita sekarang gitu ya. Aku yang cuma dikata-katain lewat komentar, yang cuma di DM nggak enak gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan komentar-komentar negatif ini menjadi penguat aku untuk makin dekat sama Allah. Gitu. Jadi mungkin Allah juga ingin supaya kamu jangan sombong ya. Mungkin diizinkan untuk orang itu berkomentar negatif supaya aku tetap berpegang bahwa kebenaran ini ya udah punya Allah doang gitu. Masya Allah loh, luar biasa ya. Ini mudah-mudahan banyak banget yang lihat dan nonton konten positif, karena biasanya kalau kita suguhin yang positif-positif nih, yang nonton tuh dikit ya teh. Ya benar. Kalau disuguhin yang negatif-negatif, penontonnya banyak. Semoga ini bisa berbalik ya, karena kan dengan konsistensinya kita ada di jalan yang baik, ya aku percaya bahwa semua akan berbalik gitu. Maksudnya bercerita tentang sebuah pandangan di mana aku dan suami itu mempunyai sebuah komitmen. Komitmennya adalah kita apapun yang terjadi, kita berjalan di jalan Allah, bersiar di jalan Allah,
nggak usah ikut-ikutan orang-orang yang misalkan bikin konten negatif, terus akhirnya viewers kita naik, followers kita naik, subscriber kita naik. Tapi sesuatu hal yang baik kita jalani karena Allah gitu loh. Kalau seandainya ada subscriber atau viewersnya naik, ya itu bonus aja Iya, gitu itu teh. efek, benar. Nah, tapi kan permasalahan ini untuk ngebentuk pemikiran dan prasangka dan penglihatan orang tentang bahwa ini konten negatif jangan ditonton. Nah, sedangkan itu sendiri batasannya tuh nggak ada. Sedangkan di zaman sekarang ini media sosial tidak ada filternya. Bahkan anak-anak yang usianya berapa aja udah bisa buka itu semua gitu loh, berita-berita, dan bahkan maaf ya, lagu-lagu yang nggak pantas untuk didengar sama mereka aja akhirnya mereka mau nggak mau mendengar gitu teh. Nah, ini cara kita bisa ngefilter itu tuh sebagai ilmu kurikulum Allah yang Teh Prem punya. Itu tuh tipsnya apa nih Teh buat kita orang tua di luar sana nih, termasuk aku gitu ya, yang ibaratnya nih konten negatif makin banyak, sesuatu hal yang gak baik jadi sesuatu hal yang lumrah. Nah, itu tuh memfilternya gimana Teh gitu, supaya kita tuh bisa menyelamatkan anak-anak kita agar tidak jauh, atau kalau bisa jangan tersentuh sama sekali dengan sesuatu hal yang negatif tersebut gitu Teh. Oke. Jadi gini Mbak Fai, sebetulnya yang namanya pendidikan itu bukan mensterilkan anak. Kalau steril itu kan berarti benar-benar bersih ya. Anak itu misalkan gak boleh jatuh, gak boleh kena kotor, gak boleh mencoba, itu kan namanya mensterilkan. Jadi anak itu benar-benar bersih, gak boleh ngedengar apapun yang jelek gitu. Sebenarnya pendidikan itu adalah tentang imunitas. Imunitas itu kan berarti memberi kekebalan. Memberi kekebalan kepada anak. Gimana caranya supaya anak ini ketika menemukan sesuatu yang negatif, itu dia tetap kebal. Jadi kalau kata guru saya kayak gini, ikan hiu itu kan di laut, tapi dia nggak jadi asin, karena dia bergerak. Beda sama ikan asin. Ikan asin 2-3 hari digaram, jadi asin. Iya benar juga ya. Itu kata guru saya gitu. Jadi intinya apa? Kita untuk memberi kekebalan pada anak itu adalah dengan kelekatan batin. Kelekatan batin. Kenapa batin? Pertama, manusia itu kan tercipta dari jiwa ya, pertemuan antara jiwa dan raga. Jiwa ini nggak terlihat. Sekarang gini, orang tua misalkan ada orang tua yang sudah merasa memberikan yang terbaik itu dengan cara materi. Saya udah kasih uang saku, saya udah kasih sekolahin yang paling mahal. Kontennya full Islam, pokoknya full day, semua itu saya udah kasih terbaik, tapi nggak dekat sama anak. Itu anak bisa aja cari orang nyaman yang bisa membuat dia nyaman dan aman di luar rumahnya. Nah, kelekatan jiwa ini dibangun dengan apa? Dengan ngobrol. Ngobrol nggak penting sekalipun, itu penting buat anak. Kita perlu melihat sudut pandang anak kayak gini misalkan. Bubuk misalkan ya, anak kecil. Mbak Fai ada yang bungsu berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Pasti fasenya lagi banyak pamer. Iya. Apa manggilnya? Ibu. Manggilnya mami. Mami, aku bisa apa misalkan? Aku bisa bikin bulat misalkan. Iya. Mami, aku bisa lihat aku lagi susun balok. Iya benar. Buat kita itu kan apa sih? Cuma bikin gitu doang. Iya betul. Apa sih? Cuma nyusun gitu doang gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat sudut pandang anak, itu adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa. Kalau misalkan cuma kita responnya, gitu doang mah bisa, itu pasti anak langsung runtuh. Dan itu teringat ya di dalam memorinya. Ya mami kan, aku kan berhasil, cuma gitu doang gitu. Beda dengan respon yang, wah, masya Allah, gimana caranya bisa nyusun balok gitu? Akhirnya kita masuk ke dunianya dia, iya mami gini, aku nyusunnya kayak gini. Oh kayak gitu, bisa ya sekarang kamu udah bisa nyusun balok ya. Itu kan respon yang beda ya, respon yang wah mami dengerin aku. Iya sih, jadi kayak dihargai ya gitu. Padahal cuma gitu doang buat kita mah ya, buat orang tua mah. Ya elah cuma nyusun doang mah gampang gitu ya. Yang apa kayak yang lain kan orang tua suka ngarepnya gitu ya, gitu doang mah. Tapi kan buat anak itu kan sebuah keberhasilan yang keren gitu buat dia. Kalau kita tidak hadir di emosi-emosi anak, itu ya anak bakal mencari kelekatan lain gitu di luar orang tuanya.
Jadi sepenting itu ya mengapresiasi Sepenting itu. anak ya. Betul. Nah, nanti itu kan proses yang harus konsisten ya, yang sering. Mendidik anak itu nggak bisa cuma 1-2 tahun doang selesai, enggak. Bahkan sampai anak akil balik. Bahkan sampai anak nanti lewat balik pun kita masih ada tanggung jawab mendidik, tapi pendekatannya beda. Nah, terus tadi balik lagi, gimana cara filter tadi ya, supaya anak itu tidak mengikuti tren-tren yang negatif. Yaitu kedekatan sama kita. Supaya apa? Ketika misalkan anak dapat oleh-oleh dari luar, kayak waktu itu anak saya pernah tiba-tiba lari dari lapang habis main, ibu-ibu kata anak saya itu. Terus saya kaget kan, dia duduk-duduk gitu, ibu-ibu, dia buka pintu, kenapa? Ibu-ibu, aduh nih gops itu apa? Katanya. Waduh, dia pasti di lapang ini. Akhirnya saya kaget juga tuh, saya kaget pasti ya, namanya aduh. Tabayun lah. Akhirnya saya tabayun. Oh, kamu mau tahu kata itu? Coba gimana? Sini kita ngobrol. Tadi dapat itu ceritanya dari mana? Ya tadi ada AA di lapangan, terus marah, terus dia bilang itu katanya. Oh, jadi itu lagi marah ya, katanya ya. Iya, tadi marah. Apa sih itu artinya? Terus akhirnya saya bilang, itu artinya bodoh banget. Bodoh sekali tapi kasar. Anak saya kan namanya Mahes. Kak Mahes kalau ngomong kayak gitu bisa bikin orang marah, bisa bikin orang sedih. Mahes bisa jadi nggak punya teman gara-gara ngomong kayak gitu. Saya kasih tahu tidak ada kebohongan lah pokoknya. Saya kasih tahu kata-kata yang sebenarnya gitu. Oh, artinya gitu. Nah, kalau misalkan kata itu bikin orang jadi sedih dan marah, baik nggak kata Mahes? Enggak. Nah, berarti Mahes mau nggak ngomong kayak tadi? Enggak. Oke, berarti cukup tahu aja ya kata itu, tapi tidak diucapkan. Nah, kalau misalkan nanti Mahes ketemu teman-teman yang ngomong kayak gitu, boleh loh dikasih tahu kalau kata itu nggak baik. Jadi kita yang nge-treatment anak. Supaya ketika dia mendapat oleh-oleh itu ya nggak baik, suatu hal yang banyak banget oleh-oleh. Kata-kata yang benar. Itu kan pasti akan makanya pendidikan itu bukan tentang mensterilkan anak, karena anak itu kan kita nggak tahu ya nanti udah gede dia bakal terlempar kemana, dia bakal ketemu siapa, dia bakal nggak akan selalu sama kita gitu, tidak akan selalu ada di bawah ketiak kita, dia pasti berinteraksi dengan banyak orang yang itu mungkin tidak sesuai keinginan dia, tidak ideal lah gitu. Dan ketika kita nggak ada hadir di saat-saat gentingnya dia dia akan mencari orang lain gitu untuk mencari kebenaran, mencari tempat yang nyaman untuk bertanya, untuk ngobrol gitu. Masya Allah, ini luar biasa banget ya, ini benar-benar sahabat Sonfai, kita benar-benar ngobrol tapi dapat ilmu banyak. Nah, permasalahannya nih Teh, nggak semua orang tua seperti itu. Terkadang banyak juga orang tua yang nyalahin anaknya, tiba-tiba itu dia aja tuh, ngapain kamu nonton yang kayak gini? Ya, betul. Ngapain kamu nonton yang kayak gitu? Tapi orang tuanya aja tuh nggak ada waktu untuk bisa menggiring anaknya nih, menggiring ke sesuatu hal yang baik, atau ada buat mereka. Sebenarnya Teh, aku selalu bilang bahwa kalau anak-anak itu disuruh memilih, itu pendapat aku ya gitu. Kalau anak-anak disuruh memilih gadget sama orang tuanya, pasti mereka akan memilih orang tuanya gitu. Karena pasti mereka seneng, happy, bisa bermain sama orang tuanya, ada buat mereka gitu. Nah, keresahan zaman sekarang, orang tua zaman sekarang yang kalau Teh Prem lihat, itu tuh tingkat mereka, akhirnya mereka menikah, mereka punya anak, sekedar punya anak aja, terus gak mikirin edukasi yang dikasih ke anak, akhirnya melahirkan anak-anak yang dia gak tahu arah tujuannya apa, kurang kasih sayang, terus juga gak tahu mana yang baik dan benar. Bahkan untuk duduk bersama seperti ini kan gak semua orang tua ada waktunya. Sebenarnya waktu bisa aja kapanpun itu kita kalau sempetin, menurut aku ya, sesibuk apapun orang tua pasti bisa kok ngasih waktu buat anaknya. Tapi keinginan untuk melakukan itu kan gak semua orang tua ada. Kira-kira biar orang tua yang bisa dibilang kesadaran akan terhadap ininya belum terbangun, agar mereka terbangun gitu Teh, itu gimana Teh? Apa yang bisa Teteh kasih
ilmunya gitu, biar mereka tuh akhirnya tahu bahwa ini penting banget gitu untuk nyelamatin anak-anak kita nanti gitu. Oke, jadi kita perlu kembali sudut pandangnya ya, bahwa yang namanya anak ini bukan punya kita loh. Iya. Bukan ya? Iya benar. Coba. Punya Allah. Ya Allah. Kelak Allah kan bisa ambil kapan aja ya. Iya. Saya mau ambil anaknya sekarang deh. Kayaknya nggak disayang nih, ambil. Ya. Kapan pun dengan cara apapun gitu. Sekarang kalau misalkan kita menyia-nyiakan titipan, terus kita mau ngembaliinnya dengan cara apa? Dengan gimana? Dengan anak ini kan baik. Kelak kita harus mengembalikan dalam keadaan yang baik juga. Kayak misalkan gini deh, saya titip handphone saya titip ya ke Mbak Fai. Terus tahu-tahu saya minta balik loh, kok lecet? Iya benar. Mbak Fai, handphone saya tadi diapain? Iya benar. Ini gimana dong tanggung jawabnya? Gitu kan? Iya. Ya anak juga sama. Ketika kita tidak mendidik anak kita dengan baik dan benar, nggak cuma baik aja ya, harus benar juga sesuai tuntunan Allah. Ya nanti ketika Allah ambil, kok anaknya gini? Kok anaknya jadi menyimpang? Kok anaknya tidak beriman kepada saya? Kok anaknya melakukan penyimpangan entah itu LGBT atau seks bebas, narkoba? Kok gini? Ini kemarin gimana? Udah saya pinjemin nih anaknya nih, udah saya titipin, kenapa nggak dirawat dengan baik? Sekarang kalau misalkan kita nggak hadir buat anak gitu ya, tidak mendidik anak, ya terus luntang-lantung gitu. Luntang-lantung, dia mencari seseorang lain yang nyaman. Alhamdulillah kalau ketemu orang yang benar. Kalau yang nggak benar gimana? Kalau ketemu sama predator, predator seksual gimana? Aduh. Kalau ketemu dengan bandar narkoba gimana? Nak nitip ya, gitu. Anak kita masih nggak tahu apa-apa, dititipin ternyata isinya narkoba gitu gimana? Gitu. Jadi ayolah gitu para orang tua. Kalau ini kasusnya pasti beda ya. Setiap keadaan orang tua itu pasti nggak ideal. Ada orang tua yang pengen banget mendidik anaknya, tapi karena qadarullah harus bekerja, sehingga tidak bisa banyak membersamai. Anak itu nggak perlu 24 jam kok sama kita sebetulnya. Kalau misalkan para orang tua bekerja, bisa kok sebelum berangkat kerja dan setelah pulang kerja. Apalagi waktu-waktu malam itu kalau bisa dibersamai deh. Pas bobo gitu ya. Apapun. Aduh kerja saya di luar kota, video call, udah ada teknologi. Benar, udah ada setuju. alasan. Kalau dulu mungkin ada surat-suratan gitu ya, wah nungguin ayah kirim surat. Kalau sekarang udah ada video call, ayo bisa gitu. Dengan kemudahan segala akses teknologi itu bisa lah gitu untuk membersamai anak. Meskipun anak cuma dengar suaranya doang, misalkan dari video call gitu. Itu udah kayak dapat booster ya? Iya. Wah ayah gitu. Misalkan yang LDM gitu ya. Ya sama, tetap membersamai, ceritain orang tua suaminya yang kerja jauh. Ayah lagi berjuang nak gitu. Ayo kita doakan ayah. Kita telepon ayah, kita doakan ayah dan lain sebagainya. Jadi anak tetap merasakan kehadiran. Oh ayahku meskipun jauh, tapi aku merasakan kehadirannya lewat cerita ibu. Jadi kebaikan-kebaikan pasangan itu disebutkan ke anak gitu supaya anak pun tidak ada imaji yang jelek tentang orang tuanya. Sekarang kan kita sering dengar ya. Oh iya tuh ayah kamu nggak pulang-pulang, nggak tanggung jawab. Curhat ya emaknya ya. Anaknya jadi ternyata pernikahan tuh gini ya, nggak enak ya. Oh ternyata ayah jadi apa yang dilihat tuh menjadi sebuah cerminan buat dia secara langsung gitu ya teh. Itu. Ternyata ayah tuh gini ya. Oh ternyata ibu tuh marah-marah terus ya. Ternyata nikah itu nggak enak. Akhirnya banyak lah kan orang-orang yang nggak mau menikah, orang-orang yang child free gitu ya dan lain sebagainya. Itu bisa jadi dari luka-luka yang dia pernah dapat di waktu kecilnya. Anak ini titipan, ya. Wahai orang tua di seluruh Indonesia, seluruh dunia, anak ini titipan yang kelak harus kita kembalikan sama yang punyanya. Jadi kalau nggak kita rawat dengan baik, ya dia akan lecet karena perilaku kita sendiri. Iya sih, benar-benar benar ya. Semoga kita semua bisa menjaga anak kita dengan baik gitu. Amin. Karena itulah memang dibilang sebuah titipan yang memang kita harus jaga dengan baik gitu. Dan itu titipannya nggak main-main lagi dari Allah gitu, dititipin ke kita.
Teh, ini kan sekarang banyak banget ya dibilang, kita ngomongin generasi Gen Z, generasi Alpha. Dibilang generasi Gen Z ini generasi strawberry, generasi Alpha itu lebih parah lagi dari generasi strawberry. Katanya nih seperti itu, sampai banyak konten-konten generasi milenial tuh dia lebih kuat. Nanti generasi di bawah-bawahnya itu Gen Z, Alpha tuh kayak cuma disenggol dikit aja, aduh sakit gitu. Nah, itu kan banyak banget yang bilang kayak gitu nih Teh. Nah itu tuh sebenarnya kenapa Teh bisa terbentuk adanya banyaknya generasi-generasi ini sampai akhirnya bisa dibilang banyak yang mencetuskan orang-orang generasi yang setelah milenial ini menjadi generasi yang lembek gitu loh Teh. Gitu. Oke, pertama sebetulnya kalau aku pribadi, aku tidak mengkotak-kotakan generasi sih sebetulnya. Karena di setiap generasi itu pasti ada aja yang lembek, pasti ada aja yang tangguh. Setuju, benar. Jadi istilah-istilah itu, apa itu generasi strawberry, duren, pakailah redasnya. Ada lagi nggak generasi duren? Ada enak tuh. Generasi duren itu kan berarti tajam di lembek, luar, tajam, ya manis gimana? di dalam. Ya itulah apapun itu istilahnya gitu ya. Aku tidak memegang istilah itu sih sebetulnya, karena aku pernah menemukan orang tua dulu yang generasi dulu yang memang lembek, ada yang tangguh juga ada. Betul sih, zaman dulu sebenarnya udah ada gitu loh. Terus sekarang generasi apa yang katanya Gen Z itu yang tangguh juga ada, yang lembek juga ada. Bener. Aku ada contohnya. Wah, mau dikasih contoh nggak? Ini apa nih? Kenapa nih? Ini Gen Z, ini Gen Z. Nah ini dia lebih tangguh nih dibanding yang ini. Udah ada contohnya. Gitu. Maksudnya itu kan pasti ada faktor-faktor di masa lalu yang itu jadi referensi mereka gitu. Kenapa mereka akhirnya jadi tangguh, mereka jadi lembek, dan itu nggak bisa digeneralisasi. Gen Z itu pasti lembek, milenial itu pasti tangguh-tangguh, enggak. Kasian juga ya Teh sebenarnya yang jadi Gen Z sama yang Alpha langsung aku Alpha nyebutnya jadi kayak kamu pasti begitu, aku Gen Z gitu ya. Padahal kita juga banyak kan generasi-generasi yang ya maksudnya di tahun itu ya yang macam-macam juga, nggak bisa di semuanya secara nggak bisa umum dikotak-kotakan pasti sama. Nggak bisa. Nah sekarang kalau misalnya pertanyaannya kenapa ada akhirnya generasi yang lemah gitu? Iya betul. Ada orang-orang yang akhirnya dia setelah dewasa itu jadi mentalnya lebih lembek dibandingin mental-mental kita yang zaman-zaman dulu gitu Teh. Itu pasti pertama multifaktor. Pertama gini, kalau yang saya analisa gitu ya, dan saya belajar dari yang lain-lain juga. Lembek, jadi orang itu yang tidak punya harga diri bagus, itu kan orang minder ya. Orang minder itu sebetulnya ada yang minder terus dia diem, ada yang dia minder terus dia agresif. Nah, yang lembek itu sebetulnya orang yang minder tapi dia agresif itu juga sebenarnya dia lembek. Secara mental, tapi dia mengungkapkan misalkan gini, marah nih orang marah, orang minder marah, orang minder yang agresif dia marah-marah, gampang tersinggung, sumbu pendek, senggol bacok lah pokoknya ya, gampang marah. Ada orang yang minder dia tapi tidak agresif, dia lebih mendem, diam, dia pasti secara postur tubuh biasanya gini, terus dia nggak berani natap mata. Kalau ditanya, udah makan belum? Gitu. Pendek kan suaranya kecil gitu. Kalau salah satu ciri orang minder itu lemah, yang agresif juga lemah. Karena lemah itu bukan dilihat dari misalkan nih orang yang marah-marah terus dia merasa menang gitu ya, karena sudah membuat orang yang di depannya itu jadi kalah. Itu sebenarnya lemah. Karena apa? Nabi juga udah bilang, orang yang kuat itu bukan orang yang jago bergulat, tapi orang yang bisa mengendalikan emosinya. Benar sih. Mungkin Mbak Fai maksudnya lebih kepada orang lembek itu yang dikit-dikit, gitu. Iya, kayak dikit-dikit ngeluh. Nah, karena bisa jadi juga waktu masa pengasuhan itu di bawah 15 tahun, dia terbiasa dengan fasilitas-fasilitas
Yang enak yang gitu enak, ya. tapi nggak dikontrol sama orang tuanya. Oh. Jadi kayak misalkan gini, mungkin orang tuanya tuh dulu pejuang gitu ya. Wah, saya apa-apa susah, saya dapat ini susah. Pokoknya nanti saya kalau punya anak jangan kayak saya. Oh, akhirnya malah dimanjain. Salah tuh ya teh. Berjuang itu kan perlu. Mau dia Benar orang sih. kaya, mau dia orang berada, mau dia ayah ibunya sekolah tinggi, orang kaya apapun, berjuang itu perlu. Berjuang itu harus untuk anak-anak. Karena apa ya? Itu tadi mentalnya tadi kan akhirnya kita banyak menemukan anak-anak yang orang kerja baru sebulan resign. Iya itu. Nah itu tuh Gen Z tuh banyak yang kayak gitu, tiba-tiba pindah-pindah. Terus yang kayak riwayat CV-nya Sebenarnya banyak banget gitu ya, pindah-pindah di mana-mana. Itu tuh karena mentalnya dia tuh nggak dimanja gitu ya teh ya. Jadi enaknya aja, nyari yang enak nggak nyari yang yang bikin dia semakin bervalue gitu. Ya. Dia nyari enaknya doang. Pokoknya saya nyari yang enak, bosnya yang santai gitu ya, yang nggak pernah marah-marah misalkan. Oh udah ini nggak enak banget, gaji cuma segini, keluar. Dia cuma nyari anaknya doang. Padahal kan itu harusnya dia ada fight di situ. Jadi kalau yang kayak gitu, itu jatuhnya jadi flight, jadi kabur. Iya, jadi jiwa flight ya, bukan jiwa fight. Itu yang paling terpenting. Karena sebenarnya ternyata nih sahabat Sonfy, generasi apapun itu ada yang lembek maupun dia ada yang fight juga gitu. Jadi ada yang jiwa fight, ada yang jiwa flight. Nah semua itu tergantung dari pembentukan orang tua. Jadi jangan mau ibaratnya dibarkotin generasi Gen Z sudah pasti lembek, nggak. Karena memang sesuai dari pengalaman aku sendiri, aku punya beberapa karyawan yang mereka Gen Z aja juga mereka bagus gitu, kerjanya bagus, mentalnya juga keren gitu. Jadi memang aku yakin sekali di semua generasi, termasuk di generasi kita, benar ya teh, itu udah pasti ada juga yang kayak gitu. Tapi bagaimana cara kita menyelamatkan diri agar anak-anak kita nih selamat nih dari kelembekan-kelembekan tersebut. Jadi nggak ngelihat dari label gitu ya teh ya. Teh ini menarik banget. Ada yang pengen aku bahas kemarin, salah satu postingan dari Teh Prem itu adalah kita nggak boleh main sama anak. Misalkan anak laki-laki dijadiin perempuan, dipakein pita, didandan-dandanin, sama kakaknya ngedandanin adiknya yang laki-laki gitu kan, dipakein kunci-kunciran. Begitu juga ayahnya ayah didandanin sama anaknya, didandanin perempuan gitu. Nah itu kenapa teh? Kok nggak boleh? Padahal kan itu kan cuma main-mainan aja. Itu alasannya apa teh? Alasannya adalah ini penting banget karena banyak banget pasti orang tua yang melakukan itu sama anaknya, dipakein lipstik mau, dikuncir-kuncirin mau gitu kan. Juga ada ya lomba main bola pakai daster. Betul, pakai baju cewek, cowoknya pakai daster gitu kan. Itu saya agak lupa di hadis atau di Al-Quran gitu ya. Tidak boleh perempuan itu berpakaian seperti laki-laki ataupun sebaliknya. Ya, betul. Nah, ternyata mungkin kalau kalau kita cuma melihat, kenapa sih emang nggak boleh? Cuma bercanda kok, cuma satu kali kok. Gitu. Sekarang gini, laki-laki kita dandanin perempuan, kucir, bondus segala macam gitu ya. Terus orang-orang ketawa, wah lucu banget, lucu banget. Kamu cantik loh, kamu cantik banget. Pada diri si laki-laki itu, dia bisa jadi merasa lebih dihargai. Aku kalau jadi didandanin jadi cewek tuh orang-orang pada seneng ya. Oh, bahayanya di situ tuh ya. Orang pada suka ya sama aku kalau didandanin jadi cewek. Akhirnya satu kali tuh. Terus mungkin ketagihan. Ayo kita didandanin lagi si teman laki-lakinya ini lagi. Makin cantik lah, atau dikerudungin lah, atau pakai mukena lah. Gitu. Bisa jadi, ternyata aku kalau jadi cewek kayak gini ya, banyak yang seneng, ada yang mau main sama aku. Sementara mungkin dia bisa jadi saat dia selama ini menjadi laki-laki itu, dia tidak mendapatkan itu. Dia tidak mendapatkan penghargaan, apresiasi, nggak ada yang mau main, misalkan karena laki-laki gini. Tapi kok pas jadi didandanin perempuan kok jadi seneng ya. Banyak yang mau main sama aku. Akhirnya
keterusan mungkin, Oh, kebablasan. itu yang ditakutkan ya Teh? Itu yang dikhawatirkan. Dan Jadi takut jadi orang merasa bahwa dia lebih dihargai, dianggap ada respon betul. baik yang membuat akhirnya mereka bisa jadi LGBT. betul, itu Oh. dari sudut pandang si laki-lakinya ya yang didandanin. Iya. Sekarang dari sudut pandang yang melihatnya. Iya. Ih lucu, lucu kamu juga yuk, kamu juga. Akhirnya itu jadi tren, diposting, diikuti oleh banyak orang. Aduh. Kita nggak tahu dampaknya. Alhamdulillah kalau misalkan dianya nggak jadi menyimpang. Kalau misalkan dia akhirnya memilih jadi lintas gender, kayaknya aku lebih suka jadi itu. Iya. Dan itu ada tuh kejadian, itu aku posting juga kemarin. Mungkin Mbak Fai pernah nggak ya nonton The Danish Girl? Nah, itu aku belum tuh kelewat Iya. tuh. Itu Jangan pas aku umroh lagi ya. itu sebenarnya filmnya tahun 2015. The Danish Girl. Danish Girl. Jadi itu katanya konon adalah transgender pertama yang dia operasi kelamin. Oh. Itu sekitar tahun 19, awal-awal abad 19 deh. Itu karena, itu jadi ceritanya pasangan suami istri. Seniman di Denmark. Nah, suatu hari istrinya ini pengen melukis sosok perempuan. Nah, si model perempuannya ini gak datang-datang. Terus akhirnya di situ cuma ada suaminya. Kamu dong jadi model dong. Biar aku kebayang nih lukisannya biar makin bagus. Akhirnya diminta lah. Kamu pakai ini ya, pakai apa stocking kalau saya stocking sama aksesoris perempuan pokoknya dipakein lah ke suaminya ini. Aduh kurang nih. Kamu pegang gaun ini ya. Pegang gaun lah akhirnya suaminya ini dia berpakaian perempuan. Nah, saat lagi berpakaian perempuan itu, suaminya jadi kayak mulai merasa beda gitu. Kok aku kayaknya ini aku banget ya pakaian ini. Aduh. Itu satu kali. Terus akhirnya besok-besokannya ternyata sering juga jadi model istrinya ini, tapi baju perempuan. Istrinya juga nggak nyangka. Ternyata di akhir-akhir ya suaminya memilih jadi perempuan. Aduh. Pengen ganti operasi kelamin. Dan ternyata aku juga baru tahu waktu itu di Denmark itu pelaku penyimpangan seksual itu ada peraturan tegas, dia harus ditangkap dan diisolasi. Nah, saat itu di zaman yang sama itu Perancis enggak, jadi mereka pergi kabur ke Perancis. Kabur ke Perancis dan di sana kaum LGBT itu memang sudah ada haknya lah gitu. Akhirnya suksesnya di Perancis si pasangan suami istri ini. Ya itulah contoh maksudnya. Wah ini luar biasa banget ya. Iya. Ini terakhir nih Teh, aku mau nanya tentang maraknya orang-orang yang akhirnya menjadi sesuatu yang tadi kita udah sempat bahas di awal sebenarnya tentang sesuatu hal yang sebenarnya nggak lumrah menjadi lumrah. Salah satunya LGBT. Yep. Terus juga ada juga perempuan ya. Kita bilangnya apa tuh Teh? Kalau perempuan tuh bisek ya apa? Kalau bisex itu suka dua-duanya. Kalau perempuan lesbi. Iya lesbi. Terus ada yang gay gitu kan, ada lesbi, ada gay. Ini kan keresahan yang luar biasa ya. Sedangkan kita kan nggak bisa yang tadi dibilang kalau begitu anak masuk ke dalam sebuah lingkungan sekolah, yaitu menjadi sebuah tanggung jawab sekolah. Walaupun kita sebagai orang tua juga memantau setelah mereka pulang sekolah, itu menjadi tanggung jawab kita 100% gitu. Ya di sekolah kita mendampingi melalui by phone, mungkin juga nanyain pelajaran apa yang memang mereka pelajari. Kenapa sih nih Teh? Kok marak banget sih sekarang adanya LGBT sama lesbian ini gitu. Maksudnya kayak lesbian, ada homoseksual gitu. Ini meresahkan banget gitu Teh. Meresahkan ya. Ya itu pertama itu kan memang pengaruhnya juga dari luar ya, dari luar. Dari kita pun alhamdulillahnya jangan sampai kecolongan untuk melegalkan pernikahan sama jenis atau jangan sampai ya. Jangan sampai lah, ayolah. Ya please ya, tolong ya. Please lah. Makanya kan sebenarnya banyak orang-orang kita yang melakukan itu akhirnya keluar negeri kan, karena di Indonesia tidak melegalkan itu. Ya itu kenapa akhirnya jadi makin marak. Ya inilah maksudnya zamannya ketika penyimpangan itu tadi menormalisasi hal-hal yang harusnya nggak dinormalisasi gitu. Ya karena tadi lucu-lucuan, bercanda, cuma sekali kok di lipstikin gitu ya. Akhirnya itu kan ditiru orang. Iya lucu ya. Terus kontennya rame ya, viral. Wah
engagementnya gede nih, ayo kita kemuan sekarang yang temennya misalkan ya, teman laki-lakinya di make up, akhirnya itu di-upload lagi, jadi inspirasi lagi netizen yang lain, akhirnya mengikuti ya, akhirnya yang nonton kan anak-anak, lucu ya, ternyata didandanin. Aku kayaknya jadi perempuan yang lebih nyaman, aku kayaknya jadi laki-laki yang lebih nyaman. Kan itu kan jadinya tidak ada pendampingan juga ya. Iya, betul. Jadi kayak ngasih sebuah kesempatan yang seharusnya nggak terjadi, dan itu yang membuat jadi masalah besar gitu ya, Teh. Betul. Wah, luar biasa banget ini. Teh, makasih banget loh, ini kontennya benar-benar bermanfaat ya. Mungkin kita sampai bingung nanti milihnya, ini bagus-bagus semuanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita orang tua, termasuk saya yang masih banyak belajar, suami saya juga gitu, dan untuk anak-anak agar kita bisa lebih bonding lagi, bisa saling peduli satu sama lain. Pesan apa yang ingin Teh Prem sampaikan kepada generasi bangsa kita ini, terutama untuk anak-anak dan orang tua di luar sana? Silakan Teh. Buat orang tua dulu nih. Ya. Untuk para orang tua di seluruh negeri atau di seluruh dunia, itu yang namanya mendidik anak itu kan nggak bisa mendadak. Ya. Jadi zamannya sekarang itu memang serba instan. Jadi ketika kita ngelihat postingan orang lain tuh, anaknya udah bisa baca, anaknya udah bisa ini itu ini. Sementara anak kita misalkan belum bisa apa-apa, itu nggak usah rusuh. Karena mendidik ini nggak bisa mendadak. Ya, anak kita ini bukan tahu bulat yang bisa digoreng dadakan gitu. Anak kita ini adalah sebuah benih indah, sebuah benih yang baik, di mana tugas kita sebetulnya bukan membentuk, tapi hanya menumbuhkan, merawat, gitu ya. Sebagaimana kita ngerawat pohon ya, kan kita misalkan merawat pohon nih, kita menanam tomat. Terus kita pengennya bunga mawar, kan nggak bisa. Nah, gimana caranya kita jadikan anak kita, gitu ya, ibaratnya tomat yang segar, tomat yang berbuah, tomat yang bisa menumbuhkan kembali pohon-pohon tomat yang baru, gitu. Gitu. Sekali lagi tadi, anak juga titipan, titipan Allah, di mana titipan ini kelak harus kita kembalikan, mau nggak mau, pada Allah, dengan caranya Allah yang kita nggak tahu caranya Allah seperti apa, pengen anak kita balik ke pangkuannya. Jadi sadarlah, mendidik secara sadar, secara ilmu, karena cinta doang nggak cukup, cinta dan ilmu. Itu belajar terus, karena nggak ada orang tua yang sempurna ya, termasuk betul. Saya, termasuk Bapak gitu. Bener. Kita pasti punya kesalahan, tapi orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mau belajar dari kesalahan. Karena yang namanya sempurna mah nggak akan mungkin, nggak akan ada. Dia belajar terus, sirami diri dengan ilmu-ilmu, dengan sesuatu yang positif, yang itu sangat bernilai buat kita. Itu untuk orang tua. Semoga bisa terus bertumbuh. Karena ketika kita mendidik anak itu, kita ikut tumbuh loh. Kita ikut juga jadi tumbuh lebih baik, lebih belajar, lebih bisa menerima anak apa adanya. Terus untuk anak. Nah, ini untuk anak-anak yang mungkin qadarullah ya, mungkin sama kayak saya, kurang figur baik itu ibu atau ayah, jangan pernah sampai akhirnya menyalahkan orang tua, karena orang tua kita juga sudah melakukan yang terbaik sebisanya. Jadi jangan sampai, hidup saya kayak gini gara-gara ayah. Hidup saya kayak gini gara-gara ibu. Jangan sampai kita menyalahkan mereka, karena mereka pun sudah melakukan yang terbaik versi mereka. Tinggal tugas kita terusin yang baik-baiknya, di stop yang jelek-jeleknya. Karena yang namanya orang tua, seburuk-buruknya orang tua pasti ada kebaikan-kebaikan. Ya udah, kita lupakan aja keburukannya, kita lanjutin yang baik-baiknya, dan juga jangan lupa terus bertumbuh jadi anak yang berbakti. Ya, meskipun orang tua kita mungkin gak sempurna, tapi Allah pengen kita berbakti. Jangan karena orang tua kita, karena gini, kita baik sama orang tua karena orang tua udah baik, itu kan biasa ya. Tapi kalau kita baik sama orang tua, padahal orang tua kita gak baik sama kita, itu baru anak luar biasa. Karena transaksinya itu ya sama Allah, bukan sama manusia. Ya Allah, saya berbakti kepada orang tua karena Allah, bukan karena orang tua saya udah baik.
Tapi karena Allah memberi perintah untuk berbakti pada orang tua, jadi saya berbakti, berbuat baik kepada Allah karena berbakti kepada orang tua karena Allah. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi Teh Prem, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau hadir di Cerita Baik. Semoga ini bermanfaat buat semua orang yang ada di luar sana, termasuk buat saya juga. Sahabat Sonfai, alhamdulillah seneng banget hari ini. Dan salah satu yang memang aku percayai adalah tidak semua orang bisa menempuh pendidikan tinggi. Dan menurut aku gak harus punya pendidikan yang tinggi baru dia dibilang cerdas. Banyak juga kok orang-orang yang lain yang mungkin mereka gak mampu dengan keterbatasan ekonominya mereka cerdas dan belajar dengan apa yang ada. Salah satunya yang tadi Teh Prem bilang, Teh Prem itu bisa belajar dari kurikulumnya Allah. Luar biasa memang caranya Allah. Setiap manusia mempunyai fitrahnya, yaitu mempunyai fitrah kebaikan. Saya yakin semua orang di luar sana baik. Masih belum terlambat untuk menjadi orang yang baik. Masih belum terlambat untuk menjadi orang tua yang baik. Masih belum terlambat untuk menjadi anak yang baik. Insya Allah generasi kita menjadi generasi yang baik. Selamatkan generasi kita dan jangan lupa tonton terus Cerita Baik di channel YouTube Sonfai Family bersama saya Fairuz Arafik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Sonfai yang belum menonton video klip Mama Galau, sahabat Sonfai bisa tonton video klipnya di channel YouTube Sonfai Family ya. Atau sahabat Sonfai bisa klik rekomendasi video di akhir tayangan ini. Dan untuk lagu Mama Galau-nya sendiri sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik kesayangan sahabat Sonfai seperti Spotify, iTunes, dan lain-lain. Terus support Sonfai Family dan lagu Mama Galau ya sahabat Sonfai.